warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua yang sedang berjuang stay at home? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan selalu bahagia. Hari ini bertemu saya, dan saya akan sharing sebuah cerita salah satu sahabat Nabi, sahabat Rasulullah kali ini. Semoga kalian tetap semangat mendengarkan ya, dan kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita tersebut. Siapa ya kira-kira sahabat tersebut? Tada, oke, pasti sudah penasaran. Namanya adalah Julaibib. Ya, hanya Julaibib. Sebuah nama yang mencerminkan orangnya. Dia adalah pemuda yang pendek, yang jelek rupanya, yang gelap kulitnya. Bahkan dia sama sekali tidak tahu siapa kedua orang tuanya. Di masa itu, sebuah nama tanpa nasab dan tidak diketahui suku adalah sebuah aib. Segala rintangan dan cobaan atas kekurangan dimiliki Julaibib menjadi salah satu ujian untuk Julaibib. Tapi ketika Allah telah berkehendak, maka siapapun di dunia ini tidak akan bisa menghalangi. Hidayah datang kepada pemuda ini. Luar biasa sekali. Pemuda ini selalu ingat itu, selalu menjadi terdepan ketika di soft sholat maupun jihad. Betapa luar biasanya hidayah untuk Julaibib. Istiqomahnya dalam kebaikan, dia menerima setiap kondisinya adalah salah satu hal yang perlu kita teladani. Hingga suatu hari Rasulullah memanggil Julaibib. Hei Julaibib. Kemudian Julaibib datang kepada Rasulullah. Ya, ada apa Rasulullah? Kemudian Julaibib dan Rasulullah saling berbincang. Rasulullah bertanya, Julaibib, maukah kau menikah? Apa kira-kira responnya Julaibib? Seorang laki-laki yang tidak menarik, tidak punya harta, seperti itu. Begitu juga yang dipikirkan Julaibib. Dengan segala kekurangannya, sejujurnya dia sudah menerima. Dia tidak bersedih hati. Kemudian dia utarakan kepada Rasulullah, siapakah yang mau menikah denganku? Dan siapakah yang mau menikahkanku ya Rasul? Tanya Julaibib. Singkat cerita, Rasulullah akhirnya mengajak Julaibib ke sebuah rumah salah satu pemimpin Ansor. Pemimpin Ansor itu terkenal dengan pemimpin Ansor itu terkenal memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik. Kemudian diutarakan niat Rasulullah kepada kedua orang tua pemimpin Ansor tersebut. Saya berniat untuk meminang putrimu. Betapa senangnya kedua orang tua itu. Tapi bahagia itu berubah menjadi kekhawatiran ketika Rasulullah menyampaikan bukan untuk aku, tapi untuk Julaibib. Kegelisahan kedua orang tua ini semakin menjadi karena bayangkan orang tua mana yang ingin menikahkan anak gadisnya yang cantik dengan lelaki yang katakanlah wajahnya buruk, harta tidak ada, apa kata orang, seperti itu. Di kegelisahan itu, si anak gadis ini kemudian menyampaikan kepada kedua orang tuanya, orang tuaku, akankah kau menolak permintaan Rasulullah? Betapa luar biasanya gadis soleha ini menyatakan seperti itu. Sambil gadis soleha ini membacakan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman
apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Di saat itulah kedua orang tuanya menyadari kesalahannya dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka menerima pinangan Rasulullah. Betapa bahagianya Julaibib. Kebahagiaan itu bertambah ketika dia berhasil mendapatkan mahar hasil bantuan dari sahabat Rasulullah. Tapi disinilah Allah menguji keimanan Julaibib kembali. Datanglah berita perang Uhud. Julaibib dihadapkan dengan dua perkara. Dia tidak ikut perang Uhud dan melanjutkan pernikahannya dengan wanita solehah. Yang kedua adalah dia harus meninggalkan pernikahannya untuk perang Uhud. Dia tidak tahu apakah dia akan kembali dengan selamat atau tidak. Seperti itu. Ibaratnya, kalaupun dia tidak selamat, maka dia akan melewatkan kesempatan untuk menikah dengan wanita soleha nan cantik. Tahukah kamu apa yang dipilih Julaibib? Julaibib memilih berangkat ke medan perang. Dan luar biasanya lagi, harta yang dia dapatkan untuk pernikahan, dia belikan alat-alat perang dan dia berangkat perang. Luar biasa. Seperti biasanya, selalu di barisan paling depan ketika jihad. Singkat cerita, perang terjadi. Ketika perang usai, Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabatku, hari ini kita kehilangan siapa? Sahabat kemudian menyampaikan, kita kehilangan si fulan. Kita kehilangan si fulan B, kita kehilangan si fulan C. Dan apa yang kalian tahu, Rasulullah mengatakan, namun aku kehilangan Julaibib. Sahabat-sahabat yang lainnya kemudian bingung. Julaibib, tak satu pun terpintas di pikiran para sahabat tentang Julaibib, saking gak terkenalnya Julaibib. Kemudian oleh sahabat dicari Julaibib, ketemulah dan disampaikan pada Rasulullah, ya Rasul, Julaibib telah wafat, telah menjadi syuhada. Begitu. Kemudian Rasulullah mendatangi jenazah sambil berkata, dia bagian dari diriku dan diriku bagian dari dirinya. Diulang lagi oleh Rasulullah, dia bagian dari diriku dan diriku bagian dari dirinya. Dan diulang lagi oleh Rasulullah, dia bagian dari diriku dan diriku bagian dari dirinya. Luar biasa. Rasulullah menyebutkan seperti itu kepada jenazah Julaibib sebanyak 3 kali. Kalau kita pasti sangat bangga ya, tentunya bisa disebut bagian dari Rasulullah seperti itu. Dan begitulah akhir kisah dari Julaibib. Julaibib memilih jalan Allah. Dia meninggalkan kenikmatan. Dia menjadi orang yang tidak terkenal dari ujian-ujian Allah. Tapi tahukah setelah itu dia adalah selebritisnya di langit. Para malaikat membicarakannya, para bidadari menantinya. Itulah kisah Julaibib. Apa yang bisa kita petik hikmah dari kisah Julaibib? Yang pertama adalah bahwa kita patut selalu bersyukur atas pemberian Allah, apapun itu, baik fisik, harta, bagian dari cerita kehidupan kita. Karena bisa jadi ini adalah ujian agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, ujian bisa jadi sebuah tanda sayang Allah untuk kita. Jadi kita harus tetap bersemangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang ketiga, dengan kita selalu istiqomah dalam kebaikan, pasti akan senantiasa berbuah manis seperti kisah Julaibib.
Salah satunya adalah di surat Al-Hujurat ayat 13. Dan ingat, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Dan kemudian dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Jadi, mari kita tingkatkan amalan kita dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagai akhir kata, tetap semangat dan tetap ceria dalam menghadapi ujian kali ini. Stay at home dan semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.